wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 orang sastrawan asal Sumatera Barat yang jarang dikulik oleh masyarakat. Yang pertama yaitu ada Tulis Sutansati. Tulis Sutansati ini lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, Tulis Sutansati ini dikenal sebagai pelopor sastra modern Indonesia yang karya-karyanya mencerminkan pergeseran sosial budaya di masyarakat Minangkabau. Kemudian, adapun tema dari karyanya yaitu mengangkat tema konflik antara tradisi dan modernitas, serta ketidakadilan sosial yang sering dialami oleh masyarakat. Kemudian, tokoh-tokohnya menghadapi tantangan moral dan etika, berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai adat di tengah perubahan zaman yang cepat. Adapun karyanya yang terkenal yaitu novel Sengsara Membawa Nikmat yang diterbitkan pada tahun 1928 yang menceritakan kisah seorang pemuda Minangkabau bernama Midun. Nah, Midun ini berjuang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya dengan penuh ketabahan dan moralitas yang kuat, menggambarkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi meskipun dihadapkan pada kesulitan. Adapun pesan moral yang terkandung di dalam karyanya ini yaitu Tulis seringkali menyampaikan pesan tentang pentingnya ketabahan, kejujuran, dan kebaikan hati. Kemudian tokoh-tokoh dalam karyanya tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan mereka sekitar. Adapun karya lainnya yang terkenal yaitu novel yang berjudul Tak Disangka, kemudian Matohari, Pandongan Muda-Muda yang fokus pada isu sosial dan nilai-nilai adat di tengah dinamika masyarakat. Adapun pengaruh sastranya kepada sastra Indonesia yaitu Tulis Sutansati menjadi bagian penting dari angkatan Balai Pustaka. Nah, di mana ia dianggap sebagai pelopor novel realis yang memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian memperkaya khazanah sastra lokal yang mendunia. Kemudian yang kedua yaitu ada sastrawan yang bernama Muhammad Kasim. Nah, Muhammad Kasim ini lahir pada tahun 1886 di Minangkabau, Sumatera Barat. Muhammad Kasim ini dikenal sebagai sastrawan yang memperkenalkan dan mengembangkan genre cerita pendek atau cerpen di Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan sastra modern yang fokus pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian peran sastranya dalam lingkungan yaitu dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menciptakan cerpen, ia membawa bentuk sastra ini menjadi populer di kalangan masyarakat dengan gaya bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Adapun tema dari karyanya ini, Muhammad Kasim seringkali mengeksplorasi tema konflik antar generasi, perbedaan nilai, cinta, dan perjuangan antar tradisi dan modernitas, menciptakan narasi yang relatable bagi pembaca. Kemudian, adapun karya-karyanya yang terkenal yaitu cerpen yang berjudul Temandoke yang diterbitkan pada tahun 1930. Nah, cerpen ini mengisahkan tentang persahabatan dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Adapun gaya penulisannya yaitu gaya penulisan yang sederhana namun penuh makna, membuat cerpennya dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. Kemudian ia juga berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya dengan cara yang tidak mengurui tetapi tetap menginspirasi. Kemudian adapun pengaruh sastranya yaitu Muhammad Kasim berhasil mengembangkan genre cerpen di Indonesia, memberikan inspirasi kepada banyak penulis muda untuk mengikuti jejaknya dan menghadirkan tema-tema kehidupan sehari-hari yang dekat dengan masyarakat. Nah, adapun yang ketiga yaitu Ali Hasyim. Nah, Ali Hasyim ini lahir pada tahun 1906 di Minangkabau dengan dikenal sebagai sastrawan realis yang fokus pada penggambaran kehidupan rakyat kecil. Nah, Ali Hasyim ini adalah sosok yang berkomitmen untuk menciptakan kesadaran sosial melalui karya-karyanya.
Kemudian peran sastranya yaitu sebagai bagian dari Angkatan Balai Pustaka, Ali berperan penting dalam mengangkat tema kehidupan rakyat serta kritik terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian adapun tema karyanya yaitu menggambarkan perjuangan hidup masyarakat yang terpinggirkan, kemiskinan dan ketidakadilan serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian karyanya yang terkenal yaitu berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan, yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang berjuang untuk menuntut keadilan bagi keluarganya. Cerita ini tidak hanya mengangkat tema keadilan, tetapi juga menyoroti dinamika sosial dan budaya masyarakat. Adapun gaya kepenulisannya yaitu realis dan lugas, dengan bahasa yang sederhana sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami makna yang ingin disampaikan. Kemudian Ali tidak menggunakan banyak kiasan tetapi fokus pada penggambaran situasi dan emosi tokoh-tokohnya. Adapun pengaruh sastranya yaitu Ali Hasyim menjadi pelopor dalam mengembangkan realisme sosial dalam sastra Indonesia. Kemudian Ali juga memberikan inspirasi bagi penulis lain untuk menggali tema-tema kemanusiaan dan kritik sosial dalam karya-karya mereka. Nah, yang keempat yaitu sastrawan yang bernama Sultan Muhammad Zain. Nah, Sultan Muhammad Zain ini lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan merupakan seorang ahli bahasa serta pendidik yang berperan besar dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, Muhammad Zain ini dikenal sebagai sosok yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bahasa di Indonesia. Kemudian perannya dalam bahasa yaitu terlibat aktif dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938. Zain berperan penting dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia dan mempromosikan penggunaan bahasa tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun karyanya yang terkenal yaitu buku Tata Bahasa Indonesia dan Pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, buku ini menjadi pedoman penting di berbagai institusi pendidikan dan memberikan dasar yang kuat bagi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Adapun kontribusi ejaannya yaitu Zain juga berkontribusi dalam penyempurnaan ejaan Republik dan perkembangan ejaan Suwandi yang menjadi acuan dalam penulisan bahasa Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kemudian peran pendidiknya yaitu sebagai seorang pendidik, Sultan Muhammad Zain menyebarkan semangat kebangsaan dan memperkuat bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Ia mendorong generasi muda untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudian pengaruh bahasanya yaitu kontribusi dalam pengembangan bahasa Indonesia memberikan fondasi yang kuat bagi bahasa tersebut untuk digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, seni, dan komunikasi. Nah, yang kelima yaitu sastrawan yang bernama Raffles. Raffles ini lahir pada tahun 1958 dan merupakan sastrawan serta budayawan Sumatera Barat. Nah, Raffles ini dikenal sebagai komitmennya untuk mengangkat tema-tema budaya Minangkabau dalam karya-karyanya, serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan memahami nilai-nilai adat. Kemudian peran sastranya yaitu sebagai sastrawan, Raffles konsisten dalam mengangkat budaya Minangkabau dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di era modern serta bagaimana nilai-nilai tradisional dapat mempertahankan. Adapun tema dari karya-karyanya ini yaitu mengeksplorasi kehidupan sosial, adat, dan identitas Minangkabau serta menyoroti tantangan mempertahankan nilai budaya di tengah globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Adapun karyanya yang terkenal yaitu yang berjudul Ulu Ambe, yaitu sebuah kumpulan puisi yang menyajikan refleksi filosofis tentang budaya Minang, serta Uda dan Dara yang mengisahkan cinta dalam kerangka adat Minangkabau, memperlihatkan dinamika hubungan sosial dalam konteks budaya. Kemudian adapun gaya penulisan yaitu gaya penulisan yang deskriptif, simbolis, dan puitis menciptakan gambaran yang kaya tentang kehidupan dan nilai adat Minangkabau. Nah,
Dengan gaya penulisannya ini membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita yang disajikan. Adapun pengaruhnya terhadap sastra di Indonesia yaitu Raffles berperan penting dalam menguatkan identitas budaya Minangkabau dalam sastra, mendorong apresiasi yang lebih luas terhadap sastra lokal dan menginspirasi generasi muda untuk melestarikan warisan budaya mereka. Nah, setiap sastrawan ini memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan sastra Indonesia, tidak hanya melalui karya-karya mereka, tetapi juga melalui pengaruh mereka terhadap budaya, bahasa, dan identitas masyarakat Sumatera Barat. Nah, karya-karya mereka ini mencerminkan keragaman, kekayaan, dan kompleksitas pengalaman manusia serta tetap relevan dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Nah, itulah 5 orang sastrawan Minangkabau yang terkenal dan jarang dikulik oleh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.